Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Rifki Yunus dari kelas manajemen I dengan NIM 220903 901119 akan menjelaskan mengenai analisis SWOT. Dari berbagai literatur yang menjelaskan tentang analisis SWOT, dapat kiranya ditarik suatu benang merah bahwa sebenarnya analisis SWOT merupakan suatu penyempurnaan pemikiran dari berbagai kerangka kerja dan rencana strategis, framework and strategic planning yang pernah diterapkan baik di medan pertempuran maupun di bisnis. Definisi SWOT sendiri adalah singkatan dari 4 elemen, yakni strengths, weakness, opportunities, dan threats, di mana SWOT ini dijadikan sebagai suatu model dalam menganalisis suatu organisasi yang berorientasi profit dan non-profit dengan tujuan utama untuk mengetahui keadaan organisasi tersebut secara lebih komprehensif. Melakukan analisis dengan pendekatan SWOT memang memiliki kelebihan dan kelemahannya, namun setidaknya telah diperoleh gambaran yang membuat seseorang bisa menilai serta memutuskan langkah-langkah apa yang bisa dikerjakan kemudian hari. Dalam usaha mendukung pengambilan keputusan, maka analisis SWOT memiliki peran besar di dalamnya. Berbagai kalangan akademis, birokrat, hingga praktis di bisnis telah mempercayai jika analisis dengan mempergunakan perspektif SWOT boleh dianggap memiliki keunggulan. Kita bisa memberikan peta kondisi terhadap keadaan yang terjadi berdasarkan realita yang ada, serta lebih jauh mampu memberikan penegasan terhadap keputusan yang akan kita lakukan di masa yang akan datang. Secara umum ada beberapa kegunaan dengan dipergunakannya analisis SWOT dalam mendukung manajemen pengambilan keputusan, yaitu mampu memberikan gambaran suatu organisasi dari 4 sudut dimensi, yakni strengths, weakness, opportunities, dan threats. Yang kedua, dapat dijadikan sebagai rujukan pembuatan rencana keputusan jangka panjang. Yang ketiga, mampu memberikan pemahaman kepada para stakeholder. Adapun tujuan dari penerapan SWOT sendiri di perusahaan ini, tujuan pertama, penerapan SWOT pada suatu perusahaan bertujuan untuk memberikan suatu panduan agar perusahaan menjadi lebih fokus, sehingga dengan penempatan analisis SWOT tersebut nantinya dapat dijadikan sebagai bandingan pikir dari berbagai sudut pandang, baik dari segi kekuatan dan kelemahan, serta peluang dan ancaman yang mungkin bisa terjadi di masa yang akan datang. Tujuan yang lain yakni diperlakukannya analisis SWOT adalah di mana setiap produk yang beredar di pasaran pasti akan mengalami pasang surut dalam penjualan atau yang dikenal dengan istilah life cycle product. Konsep daur hidup produk dirujuk berdasarkan keadaan realita yang terjadi di pasar, bahwa konsumen memiliki tingkat kejenuhan dalam memakai suatu produk. Adapun solusi keputusan dalam mengatasi penurunan nilai produk. Ada beberapa solusi yang dapat dilakukan secara umum untuk menghindari penurunan nilai produk ini. Solusi yang diberikan berdasarkan perspektif SWOT ini untuk membangun kekuatan, memperkecil kelemahan, serta memperbesar peluang dan memperkecil ancaman. Solusi keputusan yang dapat diberikan adalah melakukan kebijakan evaluasi secara menyeluruh terhadap beberapa produk yang telah dimunculkan ke pasar, menarik kembali produk yang diperkirakan akan terus mengalami penurunan penjualan, menciptakan produk baru atau new product dengan model dan gaya yang berbeda, melakukan training dan education secara lebih profesional dengan maksud agar karyawan menjadi lebih disiplin dan berdedikasi dalam bekerja, menerapkan konsep baru dalam bidang struktur modal seperti memperkecil utang dan menegaskan suatu kebijakan dalam utang. Adapun penerapan SWOT sebagai bagian analisis manajemen risiko dan hubungannya dengan pengambilan keputusan. Secara komprehensif, bahwa analisis SWOT dihasilkan dan sifatnya adalah subjektif atau tidak begitu memiliki sisi objektivitas yang tinggi. Ini memungkinkan sesekali karena mampu memperoleh data yang betul-betul akurat dalam hal tersebut. Namun diharapkan dengan menempatkan 4 elemen dari strengths, weakness, opportunities, dan threats,
bisa dijadikan sebagai bagian penguat dalam rekomendasi akhir atau final recommendation. Untuk membuat analisis dengan mempergunakan SWOT dengan harapan memiliki nilai kelayakan yang tinggi, maka penempatan dan makro dalam negeri saja, namun juga luar negeri. Saat ini negara Indonesia menganut sistem moneter pengambang yang terkendali atau managed floating exchange rate dan menerapkan pertumbuhan ekonomi nasional serta berusaha kuat untuk mengundang masuknya investasi dari luar negeri, khususnya dalam bentuk direct investment dan lainnya. Adapun faktor-faktor yang dapat diperhatikan dalam analisis SWOT yakni faktor eksternal ada mempengaruhi terbentuknya opportunities dan threats, di mana faktor ini menyangkut dengan kondisi-kondisi yang terjadi di luar perusahaan yang mempengaruhi dalam pembuatan keputusan perusahaan. Faktor ini mencakup lingkungan industri atau industri environment dan lingkungan bisnis makro atau macro environment, ekonomi, politik, hukum, teknologi, kependudukan, dan sosial budaya. Adapun faktor internal yakni memengaruhi terbentuknya strength dan weakness, di mana faktor ini menyangkut dengan kondisi yang terjadi dalam perusahaan, di mana ini turut mempengaruhi terbentuknya pembuatan keputusan atau decision making. Faktor internal meliputi semua macam manajemen fungsional seperti pemasaran, keuangan, operasi, sumber daya manusia, penelitian, dan pengembangan sistem informasi manajemen dan budaya perusahaan atau corporate culture. Demikianlah yang saya dapat sampaikan mengenai analisis SWOT. Semoga apa yang saya sampaikan dapat dipelajari dan diterapkan dalam kehidupan sehari-hari ataupun dalam berwirausaha. Terima kasih.